Ya, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini artinya orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Nah, ini yang kalau bisa ini yang kita usahakan. Yang هل أتى على الإنسان حين Allah takdirkan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh di pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita juga dapat melaksanakan amaliyah zikir berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan kamu istiqamah. Jadi sekiranya kamu betul-betul istiqamah melaksanakan atau menempuh jalan tarekat ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Pastilah kami akan curahkan kepadamu air yang menyejukkan. Jadi ini Allah sudah jelaskan istiqamah di jalan Allah. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kalian istiqamah menempuh jalan kami, kata Allah, kami akan curahkan air yang menyejukkan. Mana jalan Allah? Bapak Ibu yang saya hormati, jalan Allah itu adalah dinullah, agama Islam. Kalau kita istiqamah melaksanakan ajaran-ajaran dalam agama ini, istiqamah kita dalam berzikir, sebab berzikir itu salah satu ajaran dari Allah. Jadi kita mengamalkan zikir ini bukan hanya mengikuti ulama, tetapi kita melaksanakan ajaran dari Allah dan Rasul. Nah, untuk kita mendapatkan pengamalan ajaran dari Allah dan Rasul itu, maka kita belajarlah dari mereka yang ahlinya, yaitu para ulama. Ya. Tapi zikir ini bukan ajaran ulama, tapi ajaran Allah dan Rasul. Para ulama itu hanya menyampaikan supaya diketahui oleh umat, diketahui oleh orang banyak, sehingga mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka zikir ini merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, Rasul sudah menyuruh dulu kepada para sahabat, walaupun pada saat itu kepada para sahabat, tetapi pada intinya kepada seluruh umat. Ya. Nah, yang dihadapi Rasul pada saat itu ya para sahabat. Tapi walaupun disampaikan kepada para sahabat pada saat itu, tapi sesungguhnya disampaikan kepada seluruh umat. Apa kata Rasul? Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kita melaksanakan zikir ini merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita yakin betul ini merupakan ajaran dari Rasul, maka kita terima dengan segala senang hati dan kita laksanakan dengan ikhlas. Jangan pernah ada keraguan di dalam hati kita. Ya, sebab apa yang kita perbuat itu sangat tergantung oleh niat kita.
innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan ditentukan oleh niat. Jadi kalau betul-betul niat kita ini untuk menuju Allah, insya Allah Allah tunjukkan jalannya. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang betul-betul berjuang untuk menuju kami pasti tunjukkan jalannya. Nah, jadi niat kita ya berzikir itu untuk menuju Allah, bukan menuju-nuju yang lain. Bukan kita mengamalkan zikir supaya jabatan naik, bukan. Bukan pula kita mengamalkan zikir supaya dagangnya laris, enggak. Kita mengamalkan zikir agar kita kembali kepada Allah dengan selamat. Itu saja. Nah, sebab puncak kebahagiaan manusia itu ya kembali ke Allah itu. Maka disebut sorga yang sesungguhnya itu bukan sorga yang banyak bidadarinya. Sorga sesungguhnya itu adalah kembalinya diri kita ini kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita upayakan terus. Gimana caranya? Ya, mumpung hayat masih di kandung badan, sebelum kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita sudah kembali kepada Allah terlebih dahulu. Ya, inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Ini artinya orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Nah, ini yang kalau bisa ini yang kita usahakan. Yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pedagang masih jualan, yang pegawai masih ngantor, tapi ruhnya sudah ke aras. Nah, begitu waktunya datang, kita pulang, nah tinggal menempuh jalan. Ya, kita sudah paham, kita sudah tahu, insya Allah selamat. Jangan sampai kita ya dah pulang tapi tak balik. Nah, dah pulang tapi nggak balik. Ya, kenapa? Nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Ya, maka perjalanan kita menuju Allah ini ya tidak ubahnya seperti kita menempuh perjalanan di atas dunia ini umpamanya. Nah, gimana samanya? Bagaimana umpamanya? Kalau tadi Bapak Ibu dari rumah ke masjid ini menempuh perjalanan menuju masjid, itu pasti di perjalanan itu ada pemandangan. Ada pemandangan sebelah kanan, ada pemandangan sebelah kiri, ada pemandangan yang indah, ada pemandangan yang tidak indah, pemandangan yang menyenangkan atau pemandangan yang menyedihkan. Itu semuanya pemandangan. Jangan terhambat dengan pemandangan. Apabila kita terhambat dengan pemandangan, maka kita akan tidak akan sampai ke yang dituju, ya. Nah, misalnya kita menempuh perjalanan ke satu tempat. Ya, di perjalanan kita melihat ada orang yang lagi orkes, suaranya merdu, enak didengar. Kita melihat ada taman-taman yang indah, kembang sagi mekar. Kita tempuh ada perjalanan yang bagus, jalan tol. Nah, itu namanya pemandangan yang indah. Nah, kalau kita melihat pemandangan yang indah, ada orkes misalnya, lagu yang merdu, berhenti kita nonton kita di situ. Nah, akhirnya terhambat perjalanan kita. Kalau terlena bisa jadi nggak nyampai. Ada pemandangan yang tidak bagus, misalnya jalannya becek, berkelok-kelok. Mungkin kita ngelihat ada orang tabrakan. Mungkin kita melihat ada apa namanya orang ya macam-macam lah. Ya, yang kita lihat mungkin tidak menyenangkan. Itu juga pemandangan. Jangan sampai kita terhambat perjalanan kita oleh pemandangan. Nah, begitulah perjalanan kita menuju Allah. Boleh jadi kita sudah berzikir, ya, istiqomah kita menjalankan zikir, alhamdulillah jabatan naik, alhamdulillah rezekinya lancar, ya, alhamdulillah proyeknya turun, alhamdulillah ya tokohnya ya laris, ya bengkelnya laris, misal begitu, ya. Alhamdulillah. Ya, ini namanya pemandangan, itu bukan tujuan. Atau sebaliknya,
Udah belajar zikir kita, udah belajar tasawuf kita, malah dikucilin kawan. Ngejak salaman malah mengot. Ya. Atau sudah kita belajar zikir ini, malah bangkrut, malah non-job. Nah, terhambat tidak dengan pemandangan itu. Nah, kalau kita menempuh perjalanan menuju Allah, jangan terhambat dengan pemandangan. Jalan terus. Mau laris jagangnya, mau bangkrut, loss. Mau orang senang, mau orang benci, loss, nggak ada urusan. Ya, ini kan kadang-kadang kita masih mikir-mikir ini. Zikir la ilaha illallah, ini apa? Lenggok kiri, lenggok kanan itu. Nggak enak juga didengar kawan, dilihat kawan. Nah, berhenti dia zikirnya. Nah, ini terhambat. Nah, dalam kita menuju Allah, tidak perlu kita melihat kiri kanan, Pak. Pakai aja kacamata kuda. Nah, ke depan aja. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Orang mau senang, los, berbenci, silakan, nggak ada urusan. Ya, mau dikatakan bid'ah, mau dikatakan gila, terserah. Bodoh amat. Nah, gitu. Yang penting kita selamatkan diri kita. Ini kan enggak, kadang-kadang kita masih mikir-mikir, enggak enak ya sama orang lain, kita lagi zikir, geleng kiri, geleng kanan. Enggak enak didengar orang, enggak ada cerita enggak enak. Cuman kita juga harus menjaga, jangan sampai kita berbuat baik membuat orang berdosa, itu saja. Nah, kita berbuat baik, tapi orang berdosa gara-gara kita. Selesai sholat, kita zikirnya keras-keras, Allah, kawan lagi sholat. Nah, atau kawan lagi tidur gitu. Nah, ini akhirnya mengumpat mereka. Mentang-mentang belajar zikir katanya ganggu aja kerja. Nah, udah berantem lagi. Nah, ini kalau ada orang lagi sholat misalnya, ada orang lagi tidur, jangan keras-keras zikirnya, cukup telinga saja yang dengar. La ilallah. Cukup, nggak usah keras-keras, nggak usah lebay gitu. Nah, gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini namanya kita istiqamah kita dalam menjalankan zikir. Tidak perlu kita terpengaruh oleh orang lain. Sebab ya namanya kita belajar zikir ini bisa saja hambatan-hambatan terjadi. Seperti yang pernah saya sampaikan. Paling tidak 3 hambatan. BBM. Bimbang, bosan, malas. Nah, itulah yang menghambat. Nah, kenapa terjadi kebimbangan? Karena kita belum paham. Awal mulanya kita menggebu-gebu belajar zikir. Tapi beberapa waktu kemudian, mungkin sebulan, 2 bulan, ketemu orang. Belajar zikir ya? Iya, jangan gila kamu nanti. Ada. Mana kita memang belum paham, dikituin kawan pula. Ya sudah, macet. Ya dah. Nggak ada dasarnya itu, gitu ya. Apalagi kita nggak paham pula, ya datang pula yang pintar berdalil. Jangan belajar zikir. Imam Syafi'i aja anti zikir kok, anti tasawuf katanya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan siapa orang belajar tasawuf di pagi hari, di sore hari dia bodoh. Masa kita mau jadi orang bodoh, kata dia. Kata Imam Syafi'i, siapa orang belajar tasawuf 40 hari maka dia tidak akan normal. Nah, mendengar itu di mana kita juga nggak ngerti, nggak paham, ujung-ujungnya berhenti zikirnya. Masa mau jadi bodoh? Kita sudah belajar zikir kok jadi bodoh? Nah, mana kita nggak paham, digitukan orang pula. Orangnya orang yang ahli pula, ahli berceramah, ahli berdalil, dia. Nah, tetapi kalau kita pahami, tanya sama yang ngerti, apa maksud Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang belajar zikir di waktu pagi, di sore hari, dia bodoh. Maksudnya, ketika orang sudah paham tentang Allah, maka dia merasa tidak lagi tahu apa yang dia tahu. Yang dia tahu itu Allah. Ya. Dia tidak merasa tahu, karena yang tahu itu Allah. Nah, dia tidak merasa berilmu, yang berilmu itu Allah. Kan bodoh jadinya. Jadi bukan bodoh idiot. Ya. Bodoh artinya karena kita tidak merasa tahu. Karena yang tahu itu Allah. Kita tidak merasa punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Semua orang manusia ini bodoh semua ini Pak. Nggak ada manusia yang pintar, enggak. Ya. Bodoh semua. Yang pintar itu Allah. Buktinya ya. Ya.
Ini kalau kata kita ini kan warnanya hitam ya. Ini kata kita. Kira-kira kata Allah warna apa ini? Ya hitam juga, karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini warna apa. Coba coba tes anak baru lahir, ya, tanya, jabang bayi ini warna apa? Nggak tahu dia, karena belum dikasih tahu sama Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar banyak nama kepada Adam. Ini Adam, ini panas, ini dingin, ini kayu, ini batu. Banyak nama. Nah, setelah dikasih tahu sama Allah, nah tahulah kita. Nah, kalau begitu yang berilmu siapa? Allah yang punya ilmu. Kita ini tahu karena dikasih tahu. Kita nggak punya ilmu, nggak. Yang punya ilmu itu Allah. Yang kita pakai ilmunya Allah. Nah, itu namanya bodoh. Kembali bodoh. Jadi bodoh bukan dalam artian bodohnya dungu, bukan. Bodoh artinya merasa tidak tahu. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan menjadi normal. Nah, apa maksudnya? Yang normal, Pak, kalau di balik dinding sudah nggak kelihatan lagi. Itu normal, karena dibatasi oleh dinding. Mereka yang belajar tasawuf, yang Allah bukakan hijabnya, jangankan di sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sama dia. Itu nggak normal. Itu. Yang normal, diomongin dulu baru tahu. Mereka yang Allah bukakan hijabnya, terbetik di hati saja Allah sudah tahu. Itu nggak normal. Jadi jangan dibilang nggak normal itu jelek, negatif. Bukan, nggak normal, melampaui batas normal. Nah, jadi kalau kita paham seperti itu, kira-kira perlu nggak belajar tasawuf itu? Sangat perlu. Orang yang rajin di fikih tapi tidak bertasawuf sama dengan bawa senapan tidak ada peluru. Sama dengan garam yang tak asin. Sama dengan gula yang tak manis. Ya, sama dengan besi yang tak tajam. Ya, jadi itu penting sekali. Makanya Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mulut tak bicara, ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Itu patung, bangkai. Ya. Kalau amal yang kita perbuat tidak ubahnya seperti patung. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruhnya sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas itu zikir. Dengan zikir akan menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau beramal tidak ikhlas, sama saja bikin patung. Sholat tidak ikhlas, patung sholat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Makanya kata Nabi, jangan bikin patung. Nggak bisa membantu kita, enggak. Ya. Amalnya banyak, tapi bangkai semua. Ya, ikhlasnya sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Cuman nggak ikhlas. Bangkai, nggak bisa bantu, nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, oleh karena itu ikhlas itu merupakan ruhnya daripada amal. Adanya ikhlas dengan zikir, tak ada ikhlas tanpa zikir. Nah, jadi zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Ya, dan nggak mungkin kita bisa ikhlas Pak tanpa zikir. Nah, oleh karena itulah maka zikir ini sangat penting, ya, sangat perlu untuk kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar ya amaliyah lahirnya saja. Man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Man tasawwafa bila tafaqqaha faqad tazandaqa. Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih saja tapi tidak bertasawuf, munafik. Benar lahirnya, rusak di dalamnya. Allah kata mulutnya, artinya ngerti siapa itu Allah.
Yang munafik itu tidak mutabaqah antara zahir dan batin, tidak sama. Dia sebut Allah kata mulutnya, tapi tidak paham Allah itu yang mana. Allah itu siapa? Nah, ini munafik. Ya. Jadi kalau orang berfikih tanpa bertasawuf itu munafik. Tapi siapa orang bertasawuf tanpa fikih, kafir, zindik. Dia bertasawuf tapi nggak fikih. Ngaji terus, ilmu ketuhanan, salat enggak, puasa enggak. Nah, ini zindik ini. Ya, lebih parah lagi. Tapi man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang berfikih dan bertasawuf, nah itulah yang benar. Lahirnya abidillah, batinnya arif billah. Nah itu yang kita maukan. Zahirnya rajin ibadah, tapi batinnya dia ma'rifat kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Allah jelaskan kalau betul-betul kalian istiqomah dalam mengamalkan amaliyah tarekat ini, kami akan curahkan air yang menyejukkan. Apa itu? Rezeki yang banyak, rahmat Allah bercucuran, banyak rezeki yang tak terduga. Sebab kadang-kadang rezeki itu justru yang tak terduga itu yang banyak, Pak. Kalau yang diduga itu kadang-kadang sudah diukur, misalnya pegawai gaji 1A itu sudah ada aturan. Nah, orang yang gajinya pangkatnya 2B sudah ada aturan. Profesor sekali sudah ada aturan, gitu ya. Itu sudah terbatas. Tapi banyak sekali rezeki yang tak terbatas. Maka ada teman saya dulu, ya tamat SD, Pak. Nah, di Jakarta, ya, tukang ketip. Nyatanya tamat SD, mau disekolahkan sama atasan SMP, nggak usah Pak katanya, biarlah saya kayak gini aja. Nggak apa-apa katanya. Pangkat kopral gaji jenderal. Makanya kopral, tukang ketik, tapi gaji jenderal. Datang satu minta kenaikan pangkat, tolong dek diketikkan ini biar cepat. Oh ya Pak, nyodor lagi minimal 100 gitu. Datang lagi satu minimal 100 gitu. Sehari itu bisa jutaan dia dapat. Nah, sedangkan golongan 3A aja nggak dapat apa-apa. Nah ini kan, jadi biarlah Pak katanya pangkat kopral gaji jenderal katanya. Nah, jadi artinya itu rezeki yang tak terduga. Allah akan bukakan itu. Kata. Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana kita melaksanakan zikir? Nah ini menurut ya Syekh Al-Kamil Ibrahim Mutawalli. Apa kata beliau? Qala Syekhul Kamilu Ibrahim Al-Mutawalli radhiyallahu anhu. Irfa'u aswatakum fid dzikri ila tahsula lakum al-jam'iyah kal 'arifin. Apa kata beliau? Ya, kata Syekh Kamil Ibrahim Al-Mutawalli, irfa'u aswatakum fid dzikri. Angkat suaramu dalam berzikir. Nah, jangan letoy-letoy zikir itu. Ya, harus tegas ya, kemudian bersemangat. Ya. Irfa'u aswatakum, angkat suaramu dalam berzikir. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi jangan dikanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, ibarat berkata orang dagingnya alot, ya pisau tumpul, ya sudah, nggak putus-putus jadinya. Ya. Jadi wadrib bi'asakal hajar, fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Masya Allah. Idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Mana tongkat? Tongkat itu alat berdiri. Kalau orang tua nggak pakai tongkat, nggak bisa berdiri dah. Nah, alat berdiri. Yang mau berdiri yang mana? Tauhid yang berdiri. Mana tongkat? Alat. Ya, jadi la ilaha ibarat tongkat. Maka Nabi Musa alaihissalam membelah laut pakai tongkat. Ya dah. Pakai tongkat, bukan pakai pedang, bukan pakai tongkat. Nabi Musa membelah laut itu pakai tongkat. Pernah dengar nggak cerita Nabi Musa belah laut? Pernah. Ada nggak dalam Al-Quran?
Ada cerita. Walaupun dia bersifat cerita, tetapi petunjuk. Sebab Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Jadi walaupun Allah menceritakan kejadian Nabi Musa membelah laut misalnya, itu kan kisah, cerita. Cuman itu petunjuk. Nah persoalan petunjuknya mana? Nah ini kita bicara masalah Nabi Musa belah laut dulu. Ya. Kenapa Nabi Musa membelah laut? Karena terjepit. Dia dikejar oleh tentara Fir'aun, lari ke arah pantai. Sampai di pantai, di depan laut, di kiri jurang, di kanan jurang. Maju ke depan, mencebur masuk laut, mati. Belok ke kiri, masuk jurang, mati juga. Belok ke kanan, masuk jurang, mati juga. Berhenti, sebentar lagi tentara sampai. Akhirnya dibunuh, mati juga. Dalam kondisi terjepit, Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu. Tongkat dipukulkan, belah laut, akhirnya jadi jalan. Begitu jadi jalan, akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya nyebrang ke Lautan Merah, akhirnya selamat. Mereka sudah sampai ke seberang, dikejar sama tentara Fir'aun. Ya, di tengah laut, sudah masuk semua ke tengah laut, Fir'aun bersama tentaranya, lautan menyatu lagi, tenggelam semua. Ya, makanya Fir'aun itu meninggalnya tenggelam di laut. Ya, nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kan cerita. Ini cerita petunjuknya mana? Ya kita inilah. Ibarat Nabi Musa, ya kita ini. Ya. Bagaimana kalau kita ini? Nah kita sekarang berada di tepi lautan dunia. Mencebur ke depan, masuk laut. Lautan dunia. Ad-dunia bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Banyak yang sudah tenggelam di lautan dunia ini. Ya, kita berada di pinggir laut ini. Ya, di kiri jurang, di kanan jurang, hawa dan nafsu. Banyak manusia terbunuh oleh hawa dan nafsunya sendiri. Di belakang tentara yang akan membunuh, mengejar terus siapa? Iblis yang selalu berusaha untuk membunuh kita manusia ini. Ya. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min samailihim wa min samailihim. Ya. Fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, kata iblis, karena engkau telah mengutuk saya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan kau temukan mereka banyak bersyukur. Enggak, cuma sedikit yang bersyukur. Ya, siapa yang bersyukur itu? Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani, kata Allah. Kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Nah, kapan kita syukur? Ketika kita ingat Allah. Nah, dalam posisi terjepit seperti Nabi Musa, pukulkan tongkat. Mana tongkat? La ilaha illallah. Artinya apa? Pukulkan di lautan dunia. Maksudnya apa? Silakanlah berjalan di muka bumi ini, di lini manapun kita bekerja, yang penting hati ingat ke Allah. Silakan jadi pedagang, pedagang yang ingat hati ke Allah. Silakan jadi pejabat, pejabat yang ingat hati ke Allah. Silakan jadi petani, petani yang ingat hati ke Allah. Insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Selamat jadinya. Ya, tidak akan terpengaruh oleh iblis, tidak akan terpengaruh oleh hawa dan nafsu. Itu namanya ya memukulkan tongkat ke laut, gitu ya. Nah, petunjuk. Ya. Nah, sekarang wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Mana tongkat? La ilaha illallah. Mana batu yang keras? Nih hati kita. Ini hati ini yang keras betul ini Pak. Udah disampaikan. Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Masih nggak mau juga ngamalin. Keras hatinya itu. Ya, nah. Ini ajaran Rasulullah. Nggak juga mau. Udah talqin zikir. Nggak juga mau. Masya Allah. Ini hati yang keras.
Di hati yang keras ini, wadrib bi'asakal hajar, fampajarat min husnata asyarata aina. Sekarang coba pukulkan tongkatmu itu ke hati yang keras ini. Pasti dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang memancar sampai ke mata. Akhirnya meneteslah air mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak terasa air mata menetes. Satu, air mancurnya sudah mulai keluar. Gitu ya. Ada mata air yang sampai ke telinga. Ada mata air yang sampai ke pikirannya, sampai ke tangannya, sampai ke kakinya. Masya Allah. Sehingga akhirnya selalu diliputi dengan ingatnya kepada Allah. Gitu ya. Akhirnya ini yang kata Allah, walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Air yang bercucuran terus-menerus. Nah, datang rahmat Allah, badan sehat, ya, pikiran tenang, gitu ya. Nah, jadi nggak ada kegelisahan. Kenapa? Karena itu kembali ke Allah, gitu. Nah, bagaimana nggak kita susah, Pak? Rumah sempit, tamu semua yang isinya. Yang punya rumah kebagian tempat. Nah, ini kan rumah ini. Hati kita kan rumah. Baitullah, rumahnya Allah. Cuman kadang-kadang yang punya rumah nggak kebagian tempat, Pak. Tamu semua isinya. Mobil masuk, sawah masuk, ya, jabatan masuk, gitu ya. Mau nyalon masuk, masuk semua. Ya, utang masuk. Waduh, kredit macet. Masuk semua. Allahnya mana? Enggak ingat. Enggak kebagian tempat. Ujung-ujungnya stroke. Nah, sakit, gitu ya. Gimana enggak? Ini penuh dengan tamu semua. Sekarang buang tamu itu jauh-jauh, gitu ya. Biarkan yang punya rumah yang menempati rumahnya. Stay at home. Tinggallah di rumah. Ini kemarin diajar sama Mbak Krona. Ya, stay at home, tinggal di rumah. Cuma kita ini rumah bata. Nongkrong aja di situ, gitu ya. Ini kan pelajaran semua buat kita. Sekarang banyak yang nggak tinggal di rumahnya, Pak. Ya, tamu semua yang datang yang punya rumah tak kemana. Allah nggak pernah diingat. Ya, yang diingat tuh masalah dunia melulu itu. Nah, akhirnya kita sendiri yang susah. Nah, oleh karena itu kata Syekh Ibrahim Al-Mutawalli dalam kitab berzikir, irfa'u aswatakum fi dzikir. Angkat suaramu dalam berzikir, jangan ragu-ragu. La ilaha illallah. Ya. Ila antahsula lakum jam'iyatil kal-arifin. Sampai tercapai al-jam'iyah seperti yang terjadi pada ahli ma'rifat. Apa itu al-jam'iyah? Al-jam'iyah hiya itima'ul himam fit tawajjuh ilallah. Nah, jadi yang disebut dengan jam'iyah itu artinya menyatunya semangat, ya, dan zikir. Jadi bersatunya semangat dan zikir. Ada semangat, tidak malas, gitu ya. Maka di sini ijtima'ul himam fit tawajjuh ilallah. Ada kemauan yang kuat, lalu kita laksanakan zikirnya. Jadi antara kemauan, antara semangat dengan zikir itu sejalan. Ada orang zikir dia, cuman nggak ada semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada semangat. Ya, begitu ada menakib, nggak ada semangat mau datang menakib. Begitu khataman, malah tidur. Orang zikir jahar, dia zikir khafi. Ini nggak ada semangat. Yang dikawan di depan, Allah, sudah keluar lehernya, udah berkeringat di dalam. Masya Allah, ini nggak ada semangat. Jadi ada zikir tapi tidak ada semangat. Nah, oleh karena itu jam'iyah bersatunya semangat dengan pelaksanaan zikirnya. Ya, sehingga kita tidak malas. Wastighal bihi amma siwahu bi'idaiha. Dan sibuk dengan zikir kepada Allah. Sampai yang lain pun terabaikan. Nah, sampai sibuk kita untuk mengingat Allah. Nah, makanya kata mereka yang ahli itu, berzikirlah kamu kepada Allah sampai orang mengatakan kamu gila. Nah, berzikirlah kamu kepada Allah sampai orang-orang yang lalai itu mengatakan kamu itu gila. Gila orang ini, Allah aja yang diingat. Ya, gimana nggak gila sama Allah?
Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, selesai makan ingat Allah. Kata, mau mandi ingat Allah, selesai mandi ingat Allah. Enggak ada kesempatan untuk melepaskan Allah. Selalu ada di hatinya. Ya, biarlah yang lainnya terabaikan, yang penting ada Allah di hati. Ya, makanya kalau istilahnya Rabi Adawiyah, ya Allah, kalau saya beramal mengharapkan pahala darimu, berikanlah pahala itu kepada mereka yang butuh. Aku nggak butuh. Kalau aku beramal kepadamu, takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu. Masya Allah, ini Rabi Adawiyah. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mau nggak seperti itu? Nah, biar masuk neraka asal bersama Allah. Apalah artinya masuk surga tapi tak bersama Allah? Maksudnya apa ini? Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biar miskin asal ada iman, Pak. Daripada kaya banyak duit tapi koruptor, maling. Nah, nih. Jadi lebih baik miskin harta, yang penting ada iman. Ya, kalau miskin harta paling di dunia kita sengsara, tapi insya Allah bahagia di akhirat. Dunia ini sebentar, Pak. Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yami fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, lalu kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itulah contohnya dunia. Air laut yang terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Ukurannya sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Jadi kalaupun kita miskin harta di dunia ini sementara, Pak, insya Allah kaya sampai di sana. Daripada kaya sebentar di sana bangkrut, nah, masuk neraka pula. Ya, nggak apa-apa jadi orang kaya di dunia, mati masuk surga. Ya udah itu. Daripada miskin harta di dunia, di sana masuk neraka pula. Double. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Al-jam'iyah yatima'ul himam fi tawajjulallah. Ya, jadi jam'iyah itu yang menyatunya ya semangat kita dengan kita melaksanakan zikirnya. Wa kan qalu idza dzakaral murid rabau bisidda wa azmin tawiyat lahu maqama tarib bisur'ati bighari buthin wa rubama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairu fi syahrin aw aksar. Ya. Para ulama tarekat berkata, apa kata mereka? Bila seseorang murid berzikir dengan kuat, ya suara yang keras, pukulan yang dahsyat tadi, dan bersungguh-sungguh, nggak ragu-ragu, bersungguh-sungguh dengan zikirnya, maka akan didekatkan baginya jarak pencapaian makom-makom tarekat secara cepat. Nah, akan didekatkan makomat-makomatnya secara cepat. Nah, tapi itu tadi ya, ada semangat, ada pelaksanaan zikirnya dengan ya semangat tadi. Tidak lambat, ya cepat. Makanya dalam tarekat tidak mengenal istilahnya senior dan junior. Banyak yang baru belajar tarekat, tetapi dia lebih duluan ma'rifat kepada Allah. Ada orang yang sudah bertahun-tahun belajar tarekat, tapi nggak ma'rifat kepada Allah. Kenapa? Kalau yang baru belajar, dia sungguh-sungguh mengamalkan. Ya, baik dia beriadah, lalu dia laksanakan zikir sesuai petunjuk dari gurunya. Ini yang sudah lama talqin zikir, tapi jarang diamalin. Ya udah, nggak nyampai-nyampai. Ya, maka sangat boleh jadi ada orang baru belajar tarekat lebih duluan ma'rifat kepada Allah dibanding orang yang sudah berpuluh tahun belajar tarekat tapi belum ma'rifat juga. Nah, yang baru ya dia aktif mengamalkan zikir jahat, zikir khafinya diamalkan, khataman dilaksanakan, menakibnya rajin, riyadhahnya rajin, tengah malam bangun zikir. Zikir khafi itu jangan sedikit, Pak. Ya, kalau tadi kan sedikit kita zikir khafi karena kita mengingat waktu kita akan ngaji. Nah, tapi kalau bisa berjam-jam gini aja. Nah, zikir khafi, diperbanyak zikir khafinya.
Ya, mulai misalnya kita bangun jam 2 malam, kita mandi, kita tahajud, ya, kita melaksanakan sholat tasbih dan lain sebagainya. Sudah jam setengah 4 belum waktu subuh, udah jangan tidur, langsung zikir. Nah, 1 jam minimal, gini terus. Nggak apa-apa, walaupun ngantuk-ngantuk nggak masalah, tapi jangan digolekkan badannya. Ada, gini aja. Jadi zikir khafif itu ngelatih hati kita sampai hati kita betul-betul kita kenal Allah, kembali kepada Allah dengan selamat. Ya. Jadi bukan hanya diam nongkrong, ya. Ya, makanya kata Nabi SAW, orang yang hatinya hidup dengan zikir, duduk bermajlis dengan orang-orang yang hatinya mati tidak zikir, tidak ubahnya seperti orang hidup di tengah gelimpangan bangkai. Gelimpangan mayat. Ada orang zikir hatinya terus menerus, duduk bermajlis kepada orang-orang yang hatinya mati, nggak ingat Allah, sama dengan orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Dalam hadis lain disebutkan seperti pohon yang rindang hidup di tengah pohon-pohon yang kering. Nah, jadi zikir. Makanya kemarin saya sampaikan di kajian di Al-Halim, gitu ya, belajarlah, saya bilang, ikan hidup di laut. Nah, bagaimana pelajaran ikan hidup di laut? Yang pertama, ikan tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Ya, itu makanya asinnya nggak masuk ke daging ikan itu. Kenapa? Karena ikannya hidup. Nah, begitulah kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nah, tidak akan silau pula kita memandang uang banyak yang punya orang. Ya, kita bendahara hitung duit banyak, punya orang semua. Yang nggak silau pula mata kita. Ada. Ini kenapa? Nggak masuk. Kenapa? Karena hatinya hidup dengan zikir. Satu. Yang kedua, kenapa ikan yang sudah mati kok asinnya masuk? Jadi kalau mau bikin asin, tunggu dulu ikannya mati dulu, Pak. Nah, kalau sudah mati, gampang asinnya masuk. Artinya apa? Dapat menyatakan adanya Allah setelah dirimu tiada. Selagi kita masih merasa ada, tidak mungkin kita bisa menyatakan adanya Allah. Kalau masih ada, makanya asin itu baru bisa masuk ketika ikannya mati. Nah, baru kita bisa merasakan adanya Allah ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Ya, hilangkan dulu diri kita, baru akan yang ada hanya Allah. Kalau kita masih merasa kita pintar, Rene, kita bisa mikir, Rene, atau enggak muncul, enggak ada. Ada, malah ribet jadinya, sakit pala mikirin, enggak ketemu-ketemu gitu. Kenapa? Gimana enggak ketemu? Dihambat terus dengan akuan-akuan kita. Ya, nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita melaksanakan zikir sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul, ya mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian materinya karena kita dibatasi waktu. Ya kalau ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan mungkin ada 5 menit lagi. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan kalau ada. Kalau nggak ada syukur alhamdulillah. Nggak capek-capek ngejawab, nggak ada. Ya. Gimana Pak Suyadi? Ini Pak Haji terus yang kelihatan. Masalahnya suara azannya merdu sih. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dari kehidupan sehari-hari kita banyak dengan melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ini kali fenomena yang seperti ini yang lagi viral ya, jadi satu jadi sebenarnya hakikatnya
apa yang ada. Jadi dalam satu sisi tadi bersangkutan dia mungkin ada juga. Kalau dari saya sendiri, rezeki bagi haji. Nah, rezeki juga bagi situs. Jadi akhirnya kalau diterapkan dalam penjelasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat dari Sayyidina Ali, unzur maqal wala tandur manqal. Perhatikan apa yang dia ucapkan, jangan melihat orang yang mengucapkan. Ya, saya kira yang menggerakkan mulut Gus Miftah itu ngomong ya Allah juga. Kalau nggak digerakkan Allah kan nggak ngomong deh. Nah pertanyaannya, kenapa digerakkan Allah ngomong sampai goblok? Rupanya Allah mau kasih rezeki sama Son Haji. Jadi artinya insya Allah Gus Miftah juga secara syariat mungkin dia salah gitu ya. Tapi insya Allah secara hakikat dia nggak salah. Nah, kenapa? Dia nggak bisa bergerak sendiri kok kalau nggak Allah gerakkan. Nah. Jadi jangan kita lihat gobloknya Pak. Ya kan? Arah kemana arahnya Allah menggerakkan Al-Mukarram Gus Miftah itu untuk mengucapkan seperti itu, ternyata Allah ingin memberi rezeki sama Pak Son Haji gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat jelek belum tentu jelek Pak. Kadang-kadang kita lihat bagus belum tentu juga bagus. Asa antukrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap jelek akan bagus buat kamu. Sangat boleh jadi yang kamu anggap bagus itu akan jelek buat kamu. Jadi jangan memandang orang yang mengucapkan, tapi pandanglah Allah yang menggerakkan. Nah kalau kita sudah mandang itu aman Pak, ngapain ngurusin yang begitu-begitu? Sebab Allah itu maha tahu. Nyatanya Pak Son Haji Masya Allah dapat rezekinya dari Allah tuh berlipat-lipat, ada yang ngasih sampai 100 juta, ada yang sampai membiayai untuk umroh. Ya dah. Coba kalau nggak pakai goblok nggak jadi dah. Jadi kadang-kadang goblok itu bagus juga itu ya. Tapi nggak bisa kita rekayasa Pak. Ya, saya kira gitu. Gus Miftah juga dari rumah nggak pernah berencana mau ngomong goblok itu enggak. Pada seketika aja ketika itu. Tapi kenapa Allah gerakkan mulutnya? Ternyata Allah ingin ngasih rezeki sama Son Haji. Jadi kalau Bapak digolongin orang, sabar aja, mungkin ada rezeki. Jangan langsung marah gitu ya. Saya kira gitu Pak ya. Jadi ya layangkan pandang pada yang zahir, tukikkan pandang pada yang batin. Ya. Yang terpandang Gus Miftah, tapi terlihat Allah yang menggerakkan Gus Miftah. Allah pula yang ngasih rezeki sama Son Haji. Alhamdulillah. Walaupun kita nggak dapat ya, tapi tetap saja alhamdulillah. Kenapa? Saudara kita mendapat rezeki dari Allah. Itu ya. Ya, saya kira begitu Pak ya. Udahlah, kita nggak usah salahkan Gus Miftah itu. Kenapa? Ya itu tadi Allah yang menggerakkan beliau. Jangan kita membuli-buli beliau. Ya, dia dapat pahala, kita dapat dosa. Ngapain gitu ya? Enggak tololnya kita gitu. Ya, kita nyalah-nyalain orang, artinya kita ngasihkan pahala kita sama dia, dosa dia kita ambil. Masya Allah, ya udah, ya istighfar aja lah sama Allah, itu ya, betul. Minta petunjuk dari Allah, itu ya. Saya kira itu aja Pak ya. Ya, makasih. Ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal tadi beliau jelaskan tidak menimbulkan ikhlas menimbulkan amal. Jadikan untuk aplikasi saya ini mungkin tidak terus itu bagaimana caranya kita bisa menghilangkan hal-hal yang diluarkan dan Jadi zikir itu menghidupkan amal, bukan menimbulkan amal. Menghidupkan amal. Ya. Jadi kalau amal kita tidak ikhlas, itu tidak hidup amalnya, jadi bangkai. Syariatnya rajin, tapi enggak ikhlas. Ya,
Orang misalnya orang bersedekah, kita juga sedekah juga. Kenapa? Nggak enak sama kawan kita, kan orang kaya juga, masa kita nggak sedekah? Itu nggak ikhlas yang begitu. Nah, di ikhlas itu apa tuh ikhlas, Pak? Nah, menurut bapak-bapak ikhlas apa? Rela. Yang rela itu apa? Siapa yang rela? Kita yang rela. Yang ikhlas itu duduk di tauhid, Pak. Itu yang ikhlas. Coba dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas kan? Ada surah Ikhlas nggak? Ada. Ada nggak kata-kata ikhlas di situ? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi nggak ada kata-kata ikhlasnya. Itu maksudnya yang ikhlas itu yang duduk di tauhid. Nggak mungkin kita bisa duduk di tauhid tanpa zikir, tanpa ingat Allah. Ya, kalau mengucap la ilaha illallah namanya nyebut kalimat zikir. Yang zikir itu di dalam hati, Pak. Ingat hati ke Allah. Mana mungkin kita ikhlas kalau hati nggak ingat sama Allah? Ya, nah, jadi ya yang diingatnya misalnya bukan Allah yang diingat. Tolong ya, nanti hari H ingat saya ya. Nah, itu beda itu. Ya, itu nggak ikhlas itu. Ya. Nah. Nih kasih duit 100.000, tolong ya nanti diingat saya ya. Nah ini nggak ikhlas yang begitu. Nah jadi Bapak Ibu yang tidak ada ikhlas tanpa zikir. Tapi zikir itu artinya ingat hati ke Allah. Ya, ada orang yang lalai zikir. Ya, ada tingkatan orang lalai zikir, nggak mau zikir. Suruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh zikir la ilaha nggak mau, itu namanya orang lalai zikir. Ada orang zikir lalai, udah zikir cuma lalai, sholat sih sholat, cuma hatinya nggak ingat sama Allah. Ya, yang diingat kredit macet. Rajin betul sholat duhanya, bukan kena Allah, kenapa? Kredit macet. Ada, itu nggak ingat Allah itu. Orang zikir tapi lalai, ini namanya zikir lalai. Dah dua itu. Yang ketiga, naik ada orang zikir ingat hati ke Allah. Nah, mulai berisi itu. Ya. Zahirnya dia zikir, hatinya ingat ke Allah. Sudah mulai mengarah ke ikhlas itu. Tingkat yang keempat, bukan lagi ingat, hadir hati kepada Allah. Orang zikir hadir hati kepada Allah. Nah, kalau hatinya sudah hadir ke Allah, pasti dia lupa dengan dirinya sendiri. Apalah artinya lampu lilin kalau bergandeng dengan matahari, Pak? Ada ya. Itu namanya hadir hati ke Allah. Dia tidak ingat dirinya lagi, yang dia ingat Allah. Gitu. Tenggelam dalam lautan ma'rifat. Nah itu yang ikhlas, yang sebenarnya. Jadi yang ikhlas itu duduk di tauhid. Maka saya bilang nggak mungkin kita ikhlas tanpa zikir. Ada. Jadi oleh karena itu, maka ikhlas itu menghidupkan amal. Maka tempoh hari kan pernah saya cerita, ada abid yang rajin ibadah dengan sejadah batu sampai cekung tentang dahinya, tentang lututnya. Ya, giliran mau mati, dia tanya kepada Israel, dia minta pada Israel, coba tanya dulu ke Allah, kalau saya mati surga tingkat berapa tempat saya? Nah, kayaknya udah yakin betul masuk surga. Langsung dijawab oleh Allah, kalau kau sudah mati tempat neraka tingkat 7. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena yang dia bawa bangkai, Pak. Ya, amalia zahirnya bagus, cuma di dalamnya syirik gitu. Dia kenal Allah enggak? Merasa dirinya yang paling pintar, dirinya paling rajin ibadah. Dirinya yang beramal, itu masih syirik. Ya, nah? Luarnya bagus, tapi di dalamnya rusak, ditolak, bangkai. Nah, itu namanya nggak bisa membantu. Lahirnya bagus, tapi di dalamnya yang rusak. Ya, nah? Aturan dia ikuti, tapi tak kenal siapa yang punya aturan. Nah, nggak kenal Allah nggak. Makanya antara zahir dan batin harus sejalan. Syariat dan hakikat mesti sejalan. Kalau tidak, syariatnya rajin, kalau hakikatnya nggak paham, bangkai, Pak. Nggak bisa bantu. Itu yang kata Syekh Athaillah, al-amal suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus siril ikhlasi fiha.
Ya, seluruh amalmu tidak ubahnya seperti patung, seperti bangkai. Ya, tidak bisa bantu apa-apa kecuali ada ruhnya. Ruhnya adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Nah, jadi rahasia ikhlas itu apa? Zikir, zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal, gitu ya. Maka kita belajar tauhid, belajar tasawuf supaya ikhlas, Pak. Ya, ikhlas kita melaksanakan semua amal yang kita perbuat. Gitu. Tidak lagi merasa kita yang berbuat. Pakai apa kita berbuat? Semua fasilitas punya Allah semua. Kita sholat. Ya, mau kita sholat iradatnya Allah. Kita berangkat, kuasa kita berjalan kodratnya Allah. Mata melihat basornya Allah. Telinga mendengar samanya Allah. Bisa baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku kamu yang berbuat? Nah, jadi menghilangkan keakuan diri, nah barulah timbul adanya Allah tadi. Gitu. Maka saya bilang, asin itu baru masuk ke daging ikan itu kalau ikannya mati dulu. Ya, baru bisa kita merasakan adanya Allah setelah kita merasakan ketiadaan diri kita. Maka kata Nabi, mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Tapi mati di sini mati maknawi. Matikan keakuan diri. Jangan pula nanti sampai di rumah gantung leher pula nanti. Kata Ustadz katanya matikan diri sebelum mati, gitu ya. Mati sendiri dia. Ya, matikan keakuan diri kita. Nah, kalau keakuan diri kita sudah mati, sudah ditiadakan, nah barulah terasa adanya Allah, gitu ya. Saya kira itu Pak maksudnya. Ya, makasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas dan hari agak siang, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين